Shalom, Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Salam sejahtera dan salam patunggilan. Kembali pada saat ini kita masih akan beribadah bersama-sama secara online. Meskipun kita ketahui bersama bahwa kebijakan pemerintah terkait pandemi COVID-19 mulai dikurangi, namun bersama kita tetap masih harus mengantisipasi merebaknya kembali virus ini di masyarakat. Untuk itu mari bersama pada saat minggu ini tetap memuji dan mengucap syukur serta tetap beribadah secara online. Khususnya bagi Bapak Ibu Saudara yang belum dapat hadir beribadah di gedung gereja, dikarenakan masih adanya kebijakan protokol kesehatan berkaitan dengan kebijakan new normal yang diterapkan pemerintah. Bersama kita tetap berdoa, semoga situasi dan kondisi akibat pandemi COVID-19 dapat segera berangsur-angsur kembali pulih. Untuk itu mari kita mulai ibadah yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Swigno THD. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mulai ibadah minggu kali ini dengan menyanyikan kidung pembuka. Kidung Jemaat nomor 21 ayat yang pertama, hari Minggu, hari yang mulia. Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Mari kita memulai persekutuan ibadah kita dengan bersama kita mengambil saat teduh. Kita semua berdiri. Sumber pertolongan kita dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya serta kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turunlah atas saudara sekalian. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu, kami bersyukur bahwa hari ini pada hari perhentian penuh berkah, pada hari Minggu, hari Sabat milik Tuhan, kami di keluarga kami masing-masing diperkenankan untuk membangun persekutuan ibadat sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, ya Tuhan. Berkahilah kami, hadirlah, dan kuduskan kiranya persekutuan ibadah kami hari ini, agar menjadi jelas bagi kami bahwa semuanya berlangsung dalam rahmat-Mu, dalam anugerah-Mu. Berkahilah kami ya Tuhan, orang-orang yang kami kasihi, yang bersama dengan kami, maupun yang berada di keluarga yang lain dari kami, tetangga kami, sesama kami. Berkahilah kami semua Bapa. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 21, bait yang kedua, hari Minggu, hari istirahat. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Saudara-saudara, marilah kita secara khusus menyiapkan hati kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu, kami sadar bahwa hidup kami ada semata-mata oleh kehendak-Mu, oleh firman-Mu. Karenanya kami rindu untuk datang kepadamu, mendapatkan sapaan yang baru, agar hidup kami dapat kami jalani sebagai umat perjanjian yang baru, yang sesuai dengan panggilan-Mu. Berkahilah kami ya Tuhan, sanggupkanlah kami menjadi para pendengar yang baik dan pelaku sabda-Mu yang setia. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini adalah Matius 13 ayat 1-9 dan 18 sampai dengan 23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ayat 18, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja.
Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu dengan tidak berbuah, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah pembacaan kitab suci. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita pernah mendengar bahwa di samping seorang pahlawan yang hebat, ada seorang yang lebih dari pahlawan, lebih hebat dari dia, dan itulah yang menjaganya, yang menopangnya, yang membuat hidupnya lestari. Ialah wanita, ialah perempuan. Saudara, hari Minggu ini adalah Pekan Wanita, begitu istilah gereja kita menamai perenungan khusus kita hari ini dan beberapa hari ke depan dalam sepekan. Inilah peran wanita. Apa yang perlu kita perhatikan secara khusus dari situ? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita hari ini memberi isyarat bahwa proses menaburkan kebenaran, membawakan Injil kepada siapapun, itu ternyata ada yang terjatuh pada tanah yang berbatu, pada semak berduri, pada tanah yang baik. Dan cobalah kita perhatikan, saudara, walaupun benih yang baik jatuh di tanah yang subur, tanah yang baik, tanah yang terolah, tetapi itu pun tidak berarti membuat pertumbuhan dari tumbuhan tanaman itu sama pada akhirnya. Tidak. Perhatian sama, proses menabur serupa, tanah yang dinyatakan subur, tanah yang sama. Tetapi ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30 kali lipat. Itu diandaikan apa, saudara-saudara? Bahwa yang terbaik sekalipun, yang secara maksimal sudah diupayakan pun, ternyata ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Yang relatif lebih siap berhadapan dengan keragaman itu ialah di antara kita yang disebut para wanita. Memang
ada sulung, ada bungsu, ada tengahan, tapi berbeda-beda. Proses menjadinya berbeda-beda hasil akhirnya. Tetapi yang jelas, saudara-saudara, bahwa pada akhir dari proses ini akan dipanen. Dalam hal yang satu ini jelas. Mungkin proses boleh berbeda-beda, tetapi pada akhir dari proses itu, panenan itu diharapkan oleh yang empunya sejarah, yang empunya segala sesuatu, dan itulah Tuhan. Saudara-saudara, di dalam keluarga yang sama, di dalam asuhan yang sama, bahkan ayah dan ibu yang sama pun tidak selalu sama karakter yang ditumbuhkan di dalam keluarga. Tidak selalu sama. Ada yang berkarakter mewakili sulung di depan. Ada yang karakter ya santai aja, jalan aja, apa seadanya, ikut saja. Ada juga yang membuat jalannya sendiri. Nah, saudara-saudara, yang paling siap menghadapi situasi seperti itu adalah seorang ibu atau pribadi yang berkarakter feminin, yang punya kesanggupan untuk menerima setiap hal, semua hal dalam ukuran yang manapun. Karenanya kalau disebutkan di samping atau di balik seorang laki-laki hebat, itu dipastikan ada seorang yang lebih hebat. Karena dialah yang menopang, dialah yang memfasilitasi, menyertai perjalanan satu persatu dengan sabar. Kemasing-masingan itu bisa dimaklumi, bisa diterima, dan bahkan dikembangkan. Kalau beberapa waktu lalu kita sempat merenungkan secara khusus, ada dua karakter cinta yang paling khas, paling mendasar, ialah silahkanlah dan baiklah. Ialah yang memberi apa saja dengan sebaik-baiknya, dan yang lain ialah terima kasih, kami menerimanya. Apapun, semodel apapun. Nah, yang disebut yang kedua, yang disebut cinta yang berkarakter rahimi itu, menerima itu, mengolah itu, meng-create sesuatu yang baru menjadi sangat baik, sangat layak. Itu adalah karakter ibu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang agak khas dari saudara kita kelompok ini adalah apa saja boleh diusulkan. Yang menurut masing-masing terbaik boleh diusulkan. Katakanlah misalnya contohnya rapat. Begini begitu, menurut kami begini begitu, pengalaman kami begini begitu. Oh, yang lain lagi begitu dan lain-lain dan sebagainya. Dan kita perhatikan, percakapan itu akan dengan cepat disimpulkan, beginikah? Ya betul, sepakat, nggih leres. Dan setahu-tahu kita, yang
efisien itu gaya yang satu ini. Boleh usul apa saja. Boleh punya kemauan apa saja. Dan nanti begitu diolah, dirumuskan menjadi satu rumusan, beginikah yang dimaksudkan? Ya itu bagus, ya setuju. Ya, sangat cepat. Dan saudara-saudara, dalam hal itu memang betul. Sehebat-hebatnya moderator rapat, akan jauh lebih khusus lagi kelompok yang satu ini. Yang sangat akomodatif menerima apa saja masukan dari siapapun. Dan pada akhirnya akan disimpulkan, dilahirkan, dimunculkan sesuatu yang baru, yang sangat khas. Dan itu diokeni, disepakati oleh semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita hari ini mengajarkan kepada kita bahwa keragaman itu niscaya. Ada yang sangat sulit, ada yang relatif agak mudah, ada yang sangat mudah. Tapi bahwa masing-masing dengan potensinya, dengan kesanggupannya akan bisa mengungkapkan, melahirkan, memberikan yang terbaik, yang terindah, yang maksimum bisa dilakukan oleh masing-masing. Itulah yang akan terjadi. Ada yang 10 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dan itulah talenta masing-masing bisa diperkembangkan oleh sikap dan kesabaran yang sangat khas. Nah, apakah yang terjadi, yang berlangsung dalam kebersamaan kita? Saudara-saudara, di beberapa tempat mengupayakan hal yang terbaik dalam kebersamaannya. Kita juga punya. Biasanya kita menyebut kebersamaan itu sikap kooperatif. Siapa mengusulkan apa, silakan. Siapa mau berapa, boleh saja. Siapa akan berapa lama, boleh saja. Dan saudara-saudara, yang paling bersabar dalam hal itu adalah ibu-ibu, adalah wanita yang pada hari ini, pada pekan ini, mulai dengan hari Minggu ini, diberi waktu khusus oleh gereja kita, kita memperhatikan secara khusus karakter dan sejarah yang berlangsung dalam jemaat kita bersama dengan atau diprakarsai, dikawal oleh kelompok yang satu ini, ialah kelompok ibu-ibu. Saudara, bacaan kita hari ini memberikan penegasan. Apapun prosesnya, nanti akan dilihat bahwa panen itu berlangsung. Apapun variasinya, tidak apa-apa. Tapi bahwa pada akhirnya masing-masing akan dihitung, akan ditata begitu rupa. Ini 100, ini 60, ini 30. Dan itu juga berarti bagi kita, saudara-saudara, yang bertugas memberitakan kabar baik dari Tuhan, memimpin kelompok kecil kita, bersama-sama dengan keluarga kita di rumah. Memang bermacam-macam usulnya, bermacam-macam kesanggupannya, kemampuannya. Tidak apa-apa. Yang pasti dalam proses tumbuh dan berkembang bersama,
itu pada saatnya diharapkan berbuah. Monggolah bisa berlipat-lipat 100% bagus. Bisa berkembang 60% bagus. Bisa berkembang 30% juga bagus. Tapi yang pasti diharapkan ialah masing-masing pada awalnya ditanam, pada awalnya ditabur oleh sang penabur yang baik itu, dan nanti pada gilirannya akan diharapkan. Boleh dong yang 100 kali lipat menjadi tanda suksesnya. Boleh dong yang 60 kali lipat, boleh dong yang 30 kali lipat. Semua disyukuri, semua diamini. Karena di balik sukses itu sebenarnya ada juru menabur yang sangat baik, sangat setia. Apapun kondisinya diberi, apapun situasinya ditaburkan ke sana. Maka dari itu, saudara-saudara, monggolah selamat bertumbuh, selamat berbuah bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, kita mengambil saat hening sejenak. Instrumen akan dilantunkan, Kidung Jemaat 364. Marilah kita amini bersama-sama pemberitaan firman Tuhan. Dengan kita berdiri, kita ungkapkan pengakuan kita, ialah pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk, saudara-saudara. Mari kita membawakan doa syafaat kita. Tuhan, kami datang padamu, kami bersyukur bahwa Tuhan sudah berkenan menganugerahi kami yang terbaik, yang terindah dalam proses kami. Ada yang bertumbuh dengan sangat optimal, ada yang bertumbuh sedemikian rupa,
ada yang mencapai jumlah yang jauh lebih bagus, ada yang sangat bagus, ada yang memuaskan, tapi pastilah bahwa kami diberi pertumbuhan yang sama. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Perkenankan kami berdoa secara khusus untuk semangat kami mengamini setiap anugerah pemberian Tuhan, mengamini setiap potensi yang dianugerahkan oleh Tuhan bagi kami masing-masing. Tolonglah ya Tuhan. Perkenankan kami memohon secara khusus bagi pribadi-pribadi di antara kami yang kadang-kadang merasakan bahwa anugerah, pemberian, potensi, kesanggupan yang diberikan oleh Tuhan kepada kami terasa tidak sama dengan orang lain, dengan sesama kami. Oh Tuhan, berkahilah kami dengan semangat bersyukur yang melimpah, supaya berapapun yang sempat kami hasilkan dalam proses hidup kami, merupakan tanda syukur kami dari waktu ke waktu. Berkahilah ya Tuhan, berkahilah. Perkenankan kiranya kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin merasa dirinya gagal, merasa dirinya tak berdaya, merasa dirinya tidak berkemampuan. Oh Tuhan, berkahilah saudara-saudara kami, terutama dalam proses mengamini mujizat-Mu, kemurahan-Mu, potensi dari Tuhan yang belum dapat secara optimal dikembangkannya. Oh Tuhan, berkahilah. Mungkin di antara anggota keluarga kami masih terus dalam pergulatan kami, karena sebagian dari kami rasa belum cukup bertumbuh, berkembang. Kami masih berprihatin, tolonglah ya Tuhan, berkahilah ya Tuhan. Di antara anggota keluarga kami, ada yang masih berprihatin karena sakit. Oh Tuhan, mampukanlah kami untuk secara positif melihat bahwa pada waktu sakit itu juga ada waktu, ada kesempatan khusus bagi kami untuk bertumbuh, untuk berkembang sebagaimana yang Tuhan rancangkan bagi kami. Tolonglah ya Tuhan, berkahilah saudara-saudara kami yang secara khusus harus mendapatkan perhatian istimewa dalam proses pemulihan kekuatan kesehatannya. Kiranya Bapa memberkahi mereka, memberkahi saudara-saudara kami ini. Oh Tuhan, jangan biarkan kami dalam keputusasaan karena sakit kami, karena situasi pedih kami. Tuhan tolonglah, Dikau yang empunya benih yang kekal, yang Tuhan taburkan, berkahilah ya Tuhan. Kami percaya, kami yakin bahwa Tuhan empunya kuasa untuk membangkitkan potensi kami, kemampuan, kesanggupan kami, sehingga yang menurut dunia ini tidak ada lagi harapan, tetapi di dalam kuasa-Mu dan kasih-Mu, dalam pemeliharaanmu, kami boleh bertumbuh semata-mata oleh mujizat-Mu.
Tuhan tolonglah kami, berkahilah kami. Kami berdoa untuk kebersamaan kami di keluarga. Topanglah kami ya Tuhan. Kami memiliki pergumulan masing-masing. Tolonglah kami, sanggupkanlah kami untuk melihat, mengamini bahwa Tuhan sangat berkuasa untuk menumbuhkan, untuk menghidupkan setiap hal yang seolah-olah bagi kami tidak ada lagi harapan. Berkahilah ya Tuhan, berkahilah. Pemerintah bangsa kami doakan kiranya Tuhan menganugerahkan kesabaran, kreativitas. Berkahilah ya Tuhan, agar melalui saudara-saudara kami yang dipilih di pemerintahan, di eksekutif, Tuhan memberkatinya. Di legislatif Tuhan juga memberkatinya. Di yudikatif juga Tuhan memberkati. Bidang keamanan, kelompok-kelompok alternatif, berkahilah ya Tuhan, berkahilah. Inilah doa kami, pengharapan kami, yang semua kami aturkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kami sekalian berdoa Bapa kami, sebagaimana kami lantunkan dalam syair kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita landasi dulu dengan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 107 ayat 22 yang demikian firman Tuhan. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mari kita menyampaikan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan sambil kita memuji dengan KPJ 154, Andringing Tias Kulo. Ngaturkan panuwun
duka ngasihi kula kagungan mung punika Gusti pisungsung kula sawetane gesang jiwa lan raga wit kula tandarbe bondo kang pangaji kang langkung prayogi sinaos Gusti mung punika Gusti panyuwun kula mugi katampion atur kawula rekesang kawula kagem paduka pirantos sapolo. Mari kita serahkan persembahan kita dalam doa. Mohon Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita serahkan persembahan kita dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan untuk membawa persembahan kami kepadamu ya Bapa. Kami sadar bahwa semua yang ada pada kami adalah milik-Mu, dan apa yang kami persembahkan adalah sebagian kecil dari berkat-Mu. Kami mohon Tuhan memberikan persembahan ini dan menjadikan alat yang berguna untuk pekerjaan-Mu. Berikanlah ya Tuhan kepada hamba-Mu hikmat dan hati yang takut akan Tuhan di dalam mengelola persembahan ini, agar benar-benar digunakan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu yang memberikan persembahan dengan sukacita, biarlah Tuhan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur hari Minggu ini kita boleh bersama-sama membangun persekutuan ibadat di rumah, di keluarga kita. Dan marilah kita akan meneruskan perjalanan kita dengan potensi yang dianugerahkan oleh Tuhan bagi kita. Mari kita berdiri, kita nyanyikan KPJ 448 Pro Prajurite Gusti. Pro Prajurite Gusti kang samya dinuta ayo padha suwana nyebar kabar adya yeku kabar seramat kedak saka swarga kang cinugem ta umat pinure pracaya payo maju jokiri satimu margo Gusti nanti salahkumu payo maju undang samangyo urutang pasar ngetuni preto batiro. Saudara-saudara, kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita. Marilah kita jalani kehidupan kita itu dengan penuh syukur, sukacita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kidung Jemaat 466A, ya Tuhan,
isi hidupku, dan berikutnya. Saudara-saudara, demikian selamat hari Minggu, Tuhan memberkati dan salam Patunggilan.